Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Agus Syahril Arif dari kelompok Gunung Wilis yang akan menjadi moderator pada diskusi siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu next. Yang pertama, Fatimah Alia Zaida dengan akhiran NIM 1012. Yang kedua, saya Sabilatu Safia dengan akhiran NIM 1014. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Lukman Agusta dengan akhiran NIM 1017. Yang keempat, Wamil Putri Serdi Luarja dengan akhiran NIM 1018. Yang kelima, Ananta Putri Wardani dengan akhiran NIM 1033. Yang keenam, Hurska Lukmaning Tias dengan akhiran NIM 1040. Yang ketujuh, Hana Calia Awahita dengan akhiran NIM 1106. Yang kedelapan, Anita Nur Rohma Pratiwi dengan akhiran NIM 1110. Dan yang terakhir ada Zidan Rizky Syan Abizar dengan akhiran NIM 1114. Pada kesempatan pada siang hari ini, kelompok kami akan berdiskusi tentang analisis pelaksanaan APBN semester 1 tahun 2022 dan prognosis pelaksanaan APBN semester 2 tahun 2020. Untuk itu saya memberi kesempatan pada rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dipersilakan untuk rekan yang akan mempresentasikan. Ya, baik. Yang pertama, topik pertama mengenai perkembangan realisasi APBN semester 1 tahun 2022. Next. Ini dia tabel postur realisasi semester 1 dan outlook dari APBN tahun 2022. Bisa dilihat di sana pendapatan negaranya yang terdiri dari pendapatan dalam negeri, penerimaan hibah, kemudian belanja negara, keseimbangan primer, surplus, serta pembiayaan anggarannya. Ini angka-angka dari realisasi semester satunya, bisa diperhatikan. Kemudian next. Nah, kinerja APBN pada semester 1 tahun 2022 itu menunjukkan fundamental perekonomian domestik yang dapat terjaga di tengah ketidakpastian dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, capaian pendapatan negara terutama dikontribusikan oleh kinerja positif perpajakan maupun pendapatan negara bukan pajak atau PNPB yang didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang semakin kuat, membaiknya kinerja ekspor impor, dan meningkatnya harga komoditas secara signifikan. Pada semester 1 tahun 2022, realisasi belanja pemerintah pusat meningkat dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu. Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa dipengaruhi peningkatan aktivitas perekonomian dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran. Seiring dengan perkembangan pendapatan negara yang meningkat signifikan dan belanja negara yang tumbuh positif, maka postur APBN sampai dengan semester 1 tahun 2022 itu mengalami surplus. Next. Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro semester 1 tahun 2022. Jadi kasus COVID-19 ini menunjukkan tren menurun dan terkendali sejak awal 2022. Vaksinasi menjadi game changer dalam penanganan COVID-19 dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Namun muncul resiko baru yang menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian dunia di tahun 2022. Adanya disrupsi rantai pasok yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas pangan dan energi. Ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina ini juga kemudian disusul dengan pemberlakuan berbagai sanksi terhadap Rusia oleh beberapa negara, memberikan implikasi terjadinya disrupsi sisi suplai tersebut, sehingga menyebabkan lonjakan harga komoditas dan mendorong terjadinya tekanan inflasi tinggi yang berkepanjangan. Hal ini tidak terlepas dari peran Rusia dan Ukraina sebagai produsen utama komoditas energi dan pangan dunia. Next. Pertumbuhan ekonomi. Nah, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2022 itu mampu tumbuh sebesar 5,01%. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia berhasil melampaui level pra-pandemi atau sekitar 3% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kuartalan PDB tahun 2019. Sementara itu, masih banyak negara lain yang belum mampu mengembalikan level PDB-nya ke tingkatan pra-pandemi seperti Jepang, Italia, Meksiko, dan Filipina. Ini dia grafik pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dilihat. Next. Pada triwulan kedua tahun 2022, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh semakin menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Aktivitas dan mobilitas masyarakat perlahan kembali normal
sesuai dengan pelonggaran level PPKM di berbagai wilayah Indonesia, sejalan dengan kasus COVID-19 yang sudah terkendali. Indikasi peningkatan konsumsi rumah tangga di triwulan kedua tahun 2022 terlihat dari indeks penjualan real pada bulan April sebesar 239,2 yang tumbuh 16,5% dan IPR bulan Mei akan rilis di bulan Juli diproyeksikan jumlahnya mencapai 239,7 atau tumbuh 0,2%. Konsumsi rumah tangga sepanjang semester 1 tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 4,5 sampai dengan 4,8%. Next. Selanjutnya, PDB menurut produksi. Pertumbuhan positif yang terjadi pada hampir seluruh sektor lapangan usaha pada triwulan 1 tahun 2022 dapat dijadikan indikasi bahwa tren pemulihan perekonomian Indonesia itu semakin merata. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 15,79%. Sektor industri pengolahan sebagai sektor penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional pun juga tumbuh 5,07%. Sektor perdagangan tumbuh 5,71% pada triwulan pertama tahun 2022. Selanjutnya, realisasi PMA pada triwulan pertama tahun 2022 dan PMDN juga mencapai 282,4 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan sebesar 28,5%. Kemudian sektor pertambangan juga tumbuh 3,82%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai inflasi. Laju inflasi sepanjang semester 1 tahun 2022 bergerak dengan tren naik, namun masih dalam rentang sasaran inflasi tahun 2022. Adapun penyebab kenaikan inflasi diantaranya yang pertama yaitu pemulihan ekonomi secara global dan domestik, yang kedua peningkatan harga komoditas global. Selain itu, peningkatan komponen inflasi yang pertama yaitu inflasi komponen volatile food atau pangan, dan yang kedua yaitu inflasi komponen harga. Dalam menjaga inflasi agar terkendali, pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat di tahun 2022. Next. Yang selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah. Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2022 relatif stabil meskipun mengalami depresiasi sejak Mei 2022. Peningkatan volatilitas di pasar keuangan global pada Maret 2022 tidak berpengaruh pada pasar keuangan domestik. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan domestik yaitu yang pertama, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 3,50% untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Yang kedua, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjaga stabilitas keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya suku bunga SUN 10 tahun. Kenaikan tingkat suku bunga surat utang negara SUN tenor 10 tahun SUN seri PR0091 sejak awal tahun 2022 terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2022. Meningkatnya risiko pengetatan kebijakan moneter AS yang ditandai dengan sinyal kenaikan suku bunga acuan The Fed mendorong kenaikan suku bunga acuan SUN 10 tahun hingga rata-rata pada Januari tahun 2022, suku bunga SUN mencapai 6,32%. Selanjutnya pada bulan Februari dan Maret tahun 2022, suku bunga SUN naik menjadi 6,41 sampai 6,74%. Pada bulan Maret 2022, suku bunga SUN naik hingga 0,25 sampai 0,5%. Dan pada bulan Mei tahun 2022, naik hingga 7%. Sinyal kenaikan suku bunga acuan di AS dan negara maju lainnya hingga akhir tahun 2022 diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap pergerakan suku bunga domestik. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya harga minyak mentah Indonesia. Harga minyak mentah dunia mengalami tren peningkatan yang tajam sepanjang paruh pertama tahun 2022. Pada bulan April tahun 2022, harga minyak mentah dunia sempat mengalami penurunan didorong oleh beberapa faktor.
dari sisi permintaan dan penawaran minyak mentah di pasar internasional. Menjelang akhir paruh pertama 2022, harga minyak mentah dunia kembali meningkat di bulan Mei, didorong oleh resiko terganggunya pasokan minyak dunia, terutama karena embargo Uni Eropa terhadap minyak dunia Rusia. Rata-rata harga minyak dunia mencapai kisaran 110 US dollar per barel pada Mei 2022. Sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, ICP bergerak mencapai 109,6 US dollar per barel pada Mei 2022, sehingga rata-rata tahun berjalan telah mencapai 101,4 US dollar per barel. Peningkatan harga minyak diperkirakan terus berlanjut pada akhir semester 1, didorong oleh semakin berkurangnya stok global di tengah driving season di belahan bumi utara, terutama Amerika Serikat. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lifting minyak dan gas bumi. Realisasi lifting minyak bumi Januari hingga April 2022 mencapai rata-rata sebesar 605.000 barel per hari atau RBPH, atau masih berada di bawah target APBN sebesar 703 RBPH. Lifting gas bumi sampai dengan bulan April mencapai rata-rata 962.000 barel setara minyak per hari atau RBSMPH. Kinerja lifting minyak dan gas bumi sampai dengan bulan April yang berada di bawah target dipengaruhi oleh yang pertama, terjadinya unplanned shutdown atau penghentian operasi yang tidak terduga di sejumlah lapangan migas. Kemudian yang kedua, mundurnya onstream beberapa lapangan, dan yang terakhir, titik awal produksi yang rendah di awal tahun 2022 juga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih menyebar di berbagai wilayah, sehingga memengaruhi proses produksi minyak mentah. Kemudian, topik selanjutnya ialah prognosis APBN semester 2 pada tahun 2022. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis asumsi dasar ekonomi makro. Terjaganya tren pemulihan perekonomian domestik diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 tahun 2022. Kemudian, keberhasilan penanganan COVID-19 berdampak terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang relatif stabil sejak semester 1 tahun 2022 dan diharapkan mampu bertahan di semester 2 tahun 2022. Meskipun terdapat beberapa resiko yang perlu diwaspadai. Kemudian, dampak transmisi lonjakan harga komoditas dan inflasi global terhadap perekonomian domestik yang relatif terkendali di semester 1 tahun 2022 berpotensi mengalami peningkatan pada semester 2 tahun 2022. Yang keempat, potensi terjadinya stagflasi dunia cukup besar, di mana inflasi yang tinggi bertahan dalam waktu yang relatif lama, sementara pertumbuhan global mengalami perlambatan yang signifikan. Selain itu juga ada dampak volatilitas pasar keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter, mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi pada akhir semester 1 tahun 2022. Selanjutnya, oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral akan terus ditingkatkan dalam menghadapi resiko eksternal yang semakin besar. Dan yang terakhir, kebijakan program PEN yang terus dilanjutkan di tahun 2022 akan terus dioptimalkan pelaksanaannya, dan diharapkan tren pemulihan ekonomi ini terus berlanjut dan menjadi modal berharga untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 adalah kisaran 4,9 sampai 5,4%. Nah, risiko ketidakpastian global ini masih akan membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 2 tahun 2022. Adapun risiko-risiko yang menjadi tantangan bagi laju pertumbuhan ekonomi pada semester 2 yaitu seperti risiko adanya peningkatan kasus COVID beserta varian barunya, kemudian dampak dari ketegangan geopolitik, tekanan adanya komoditas dunia khususnya di sektor pangan, dan yang paling utama adalah volatilitas pasar keuangan global bagi stabilitas ekonomi.
Oleh karena itu, peran APBN akan terus dioptimalkan dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan yang pertama program perlindungan sosial seperti bantuan sosial reguler dan kebijakan bantuan yang bersifat afirmatif. Yang kedua, program PEN yang diarahkan untuk job stimulating recovery dengan mendorong program-program padat karya, memberi insentif dan dukungan bagi sektor-sektor yang masih tertekan, serta stimulus perekonomian yang lebih terarah dan terukur. Kemudian yang ketiga, mempercepat reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja, kemudian kemudahan perizinan melalui perizinan daring terpadu dengan pendekatan berbasis risiko, mitigasi perubahan iklim melalui percepatan green economy, serta meningkatkan kapasitas investasi nasional melalui Indonesia Investment Authority. Next. Kemudian dalam pemulihan ekonomi nasional pada semester 2 ini akan dilakukan dengan yang pertama, pembukaan lapangan kerja yang semakin masif dan diikuti dengan perbaikan pendapatan masyarakat. Yang kedua, dengan investasi atau PMTB. Hal ini ditandai dengan progres proyek-proyek pembangunan yang berlanjut dan memuncak pada akhir 2022 nanti, serta sektor investasi mesin yang tumbuh tinggi hingga 19,17%, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang ketiga, kinerja positif ekspor dan impor Indonesia dengan perbaikan daya saing produk ekspor nasional seperti minyak kelapa sawit, nikel, dan hasil olahan mineral lainnya. Kemudian pada kinerja impor juga diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Next. Kemudian laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 3,5 sampai 4,5%. Tekanan pada laju inflasi ini diperkirakan masih terus berlanjut, tapi diprediksi akan tetap terkendali meskipun berpotensi untuk berada sedikit di atas rentang sasarannya. Nah, tingginya harga komoditas global ini diperkirakan masih akan mempengaruhi laju inflasi domestik sepanjang semester 2 ini. Akibatnya adalah akibat dari faktor resiko musim kemarau basah yang mendorong kenaikan harga pangan domestik, terutama pada produk-produk hortikultura. Oleh karena itu, tambahan alokasi subsidi dan kompensasi dalam APBN 2022 diharapkan dapat mendukung terjaganya tingkat permintaan domestik untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi yaitu yang pertama, penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, yang kedua, mitigasi dampak downside risk akibat normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia, yang ketiga, pengendalian inflasi volatil food dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, dan yang keempat adalah penguatan sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Baik, selanjutnya nilai tukar rupiah. Eskalasi risiko global dampak dari normalisasi kebijakan moneter pada akhir triwulan 2 tahun 2022 menjadi tantangan pengelolaan kebijakan moneter domestik ke depan. Pemulihan permintaan dunia di tengah terbatasnya pasokan mulai mendorong kenaikan laju inflasi global secara persisten hingga awal tahun 2022. Hal ini mendorong otoritas moneter di berbagai negara untuk mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter secara cepat dan agresif. The Fed memulai kenaikan suku bunga pada Maret 2022 dan diperkirakan semakin agresif pada paruh kedua tahun 2022. Bank Sentral Eropa juga memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga untuk mengatasi tingginya inflasi di kawasan Eropa. Dengan adanya kenaikan suku bunga negara maju tersebut, memicu keluarnya aliran modal dari negara-negara emerging market menuju ke safe haven aset dan memberi tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada semester 2 tahun 2022. Bank Indonesia telah mulai melakukan kebijakan normalisasi likuiditas untuk merespon dinamika ekonomi global dengan menaikkan tingkat GWM dan mengupayakan pengembangan transaksi LCS. Yang pertama yakni menaikkan tingkat GWM atau giro wajib minimum. Bank Indonesia telah meningkatkan tingkat GWM sejak bulan Maret 2022 untuk mengontrol stabilitas dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ekspansi moneter dan tekanan depresiasi rupiah. Selanjutnya, yang kedua, mengupayakan pengembangan transaksi LCS atau Local Currency Settlement. Transaksi LCS yang diterapkan sejak tahun 2018 merupakan upaya yang dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat sehingga menciptakan diferensiasi mata uang yang akhirnya dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dengan merangkul beberapa negara untuk bekerjasama, di antaranya Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Surplus neraca perdagangan di Indonesia yang diperkirakan terus berlanjut pada semester 2 tahun 2022 dapat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dengan berlangsungnya kebijakan moneter yang tetap akomodatif dan tetap bersinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor lainnya. Dengan pertimbangan faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran Rp14.300 sampai dengan Rp14.700 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Selanjutnya yaitu suku bunga Sun 10 tahun. Tekanan suku bunga Sun tenor 10 tahun pada paruh kedua tahun 2022 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh tingginya resiko ketidakpastian pasar, keuangan global dan domestik yang ditandai dengan berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat di tengah pemulihan ekonomi global yang masih terus berlanjut. Sejumlah bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga hingga akhir tahun 2022 dan 2023. Selain itu, dinamika tensi geopolitik akan memberikan tekanan terhadap volatilitas pasar keuangan global ke depannya. Adanya resiko inflasi dan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat tersebut berpotensi memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik. Adanya varian baru COVID-19 juga membayangi pergerakan pasar keuangan dapat mempengaruhi aliran modal pada semester 2 tahun 2022 yang berdampak pada peningkatan resiko di pasar domestik. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan suku bunga Sun 10 tahun pada semester 2 tahun 2022, yaitu terjaganya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah serta afirmasi positif dari beberapa lembaga dunia pada investment grade. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, harga minyak mentah di Indonesia. Rata-rata harga minyak mentah sepanjang tahun 2022 yang dimana perkiraan harga minyak mentah dunia, terutama jenis Brent dan WTI masih bergerak pada kisaran 100 US dollar sampai dengan 110 US dollar per barel. Faktor pendorong terjadinya peningkatan harga minyak mentah di Indonesia yakni yang pertama didorong oleh naiknya permintaan minyak mentah, yang kedua masih tingginya tensi geopolitik, dan yang ketiga pengaruh dari sisi produksi. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan harga untuk kedepannya, seperti yang pertama berlanjutnya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang berdampak pada embargo minyak Rusia, yang kedua respon kebijakan OPEC plus dan kemampuan untuk meningkatkan produksi, dan yang terakhir kondisi perekonomian global yang masih dibayangi risiko pemulihan dan dinamika pandemi COVID-19. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang lifting minyak dan gas bumi. Kinerja lifting minyak dan gas bumi di tahun 2022 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yaitu ada 3. Yang pertama, penurunan produksi akibat permasalahan sumur migas yang sudah tua. Yang kedua, kondisi entry point yang lebih rendah dari asumsi saat penyusunan APBN tahun 2022. Yang ketiga, terjadinya unplanned shutdown di beberapa lapangan migas. Adapun beberapa upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, dan optimalisasi fasilitas produksi. Adapun pemanfaatan teknologi produksi dilakukan dengan Inside Oil Recovery (IOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan plan of development dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan lifting. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia, situasi terkini terkait kondisi lapangan, serta upaya dan program kebijakan yang akan ditempuh, capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 635 sampai 730
703.000 bph. Sementara rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 956 sampai 1036 bs/mph. Baik, demikian pemaparan dari kelompok Gunung Wilis. Saya Muhammad Lukman Agusta selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.